Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah min jamil awliyaillah wa asfiyaillah khususan li ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Zahra wa ibnina Al-Hasan wa sayyidina Husain wa dzurriyyatul ma'jami wa sulihim wa furu'ihim min Allah yatabashsharu bil rahmah wal maghfirah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bi himayatihim fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allahul karim yuqawwi 'alaina bil iman wa yaqina wa ridha wa taslim wa anna Allah yamunnu 'alaina bil 'afiyah kamilah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa tulul umur bi ta'atillah wa rasulihi wa hifdzil iman wal wafati alaihi innahu arhamur rahimin wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wal ghina 'anil nas wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah sayyidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qailin nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairun nisa'i fadilatu wal qail aidan laqad ruziktu hubbaha fa anna uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasarrafat bi israti sayyidil mursalin khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yauma bi'asati Rasulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman yaitu nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dan daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu bagi mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami atau junjungan kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, ia sebaik-baik perempuan adalah Siti Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cinta pada Siti Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuamikan dengan mereka, yaitu pimpinan segala rasul, khususnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat kepadanya atau menjadi istri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan sisa-sisa kehidupan kita ini kita gunakan untuk taat kepada Allah. Amin. Dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, beserta orang yang senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Sebelumnya ulun mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, ulun terlambat sedikit datang di pagi hari ini. Kebetulan jadwal ada perubahan dari tuan rumah yang sebelumnya setelah zuhur dimajukan sebelum zuhur. Nah, jadi otomatis beberapa orang-orang kita kada tahu empat. Nah, jadi kami berduaan yang tulak dikarenakan sebagian ada yang bergawi, sebagian ada kesibukan yang lainnya.
Tapi mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan, wabil khusus kepada hajat sahibul bait, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin. Adapun hajat daripada sahibul bait, yaitu kita minta kepada kita untuk membacakan manaqib daripada Siti Khadijah. Kalau kita melihat, kalau kita mendengar daripada cerita-cerita istri daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang ada di bayangan dan yang ada di pikiran kita pasti Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Karena itu yang pertama yang dikenalkan oleh Nabi kepada kita semua. Bermula ini adalah sebahagian daripada manaqib Ummul Mukmin atau Ummul Mukminin, yaitu Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan yaitu 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan daripada kaum Quraisy yang sangat dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar beliau ini akan seorang laki-laki yang baik akhlak serta terpuji dan jujur dalam perkataannya, yaitu bernama Sayyidina Muhammad Al-Amin, atau yang dikenal dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memandang masalah Siti Khadijah, tentunya ini adalah contoh, ini adalah suri tauladan bagi seluruh ibu-ibu seduniaan, seluruh ibu-ibu. Nah, bila baginda Rasulullah itu seluruh bapak-bapak bahkan ibu-ibu. Nah, sebagaimana daripada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahan yang pertama. Bila kita mengartikan sekolahan, ya sekolahan. Bila kita mengartikan lagi pendidik yang pertama. Nah, jadi kuncinya anak-anak kita itu terletak pada mamanya. Sehingga baginda Rasulullah berucap al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah wadah anak belajar, wadah anak mengaji, wadah anak melihat pelajaran yang diberikan di rumah. Nah, ini jadi tolong ibu-ibu itu bersiap-siap diberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Pertama, yang diajari apa yang disampaikan oleh kuitan dini atau ibu itu, itulah nanti yang dibawa anaknya keluar. Bila mamanya ketujuh berkuciak-kuciak, berarti anaknya kuciak-kuciak juga. Nah, kuncinya adalah kuitan beginian. Ini adalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Maka dari itu manaqib daripada Siti Khadijah yang akan kita baca, yang sudah kita mulai membacanya, ini adalah contoh suri tauladan bagi mama-mama, bagi ibu-ibu seduniaan. Kayak bagarang Siti Khadijah melayani laki sidin, kayak bagarang Siti Khadijah merawat seluruh anak-anak sidin, dan kayak bagarang baktinya Siti Khadijah kepada suaminya. Nah, jadi ini jadi pelajaran gesan kita berada. Bila kuitan bini melawan dengan yang laki, pasti anak melawan dia. Karena pelajaran pertamanya adalah pada mamanya. Ia berkumpul di rumah, ada yang apa, tulak bagawi bila pagi. Yang mama duduk di dalam rumah seharian. Ada yang bertasbih, ada yang baca Quran, ada yang menggosip, ada yang bernyanyi. Jadi apa yang dilihat oleh anak itu yang ditirunya. Ayo. Jadi kuncinya pada ibu. Sehingga mama itu 3 kali disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kunci anak itu berhasil, kunci anak itu sukses pada mamanya. Anak itu berbakti, kita juga boleh dari.
anak itu kada tahu cara berbakti kepada orang tuanya apabila kada dilajari. Nah, maka dari itu ujar Nabi, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu wadah kita mengaji pertama, wadah pendidikan pertama. Ya, bila mamanya mengiau berkuciak-kuciak, pasti anaknya lantas saja dalam pasti cepat. Apalagi menguciaknya dengan melambayakan duit. Nak, kasih nak. Bila pian melambayakan dengan pisau, sedikitnya kada aku membarak. Nak, atau biar nak turun akan tuh, tapi dengan pisau. Maka pada saat baginda Rasulullah yaitu bertemu dengan Siti Khadijah, maka menawarkan akan Siti Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan akan dagangannya. Artinya Sidin menawarkan hakun kahbian jadi atau berjualan jasan ulun, hakun kahbian menjual akan barang-barang ulun Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu sebelum bertemu dengan baginda Rasulullah, Sidin besi sepupu yang bernama Warakah. Warakah itu orang yang ahli di bidang agama. Jadi itu yang melajari, yang menceritakan bahwasanya wahai sepupuku Siti Khadijah, pada suatu saat engkau akan bertemu dengan seorang laki-laki, dan apabila engkau menyesuaikan, apabila engkau melihat ciri-ciri ini ada pada orang tersebut, maka tiada lain dan bukan ia adalah Nabi akhir zaman. Jadi diberikan pengetahuan oleh yaitu Warakah. Dasar sepupu, karena itu sepupu daripada Siti Khadijah. Sayyidina Warakah ini adalah orang yang ahli di bidang agama. Jadi mengajarkan agama kepada Siti Khadijah adalah Warakah. Jadi pada saat itu ketika Siti Khadijah mendengar bahwa ada seorang laki-laki, akhlaknya bagus, perkataannya bagus, jujur. Siapa ngarannya? Yaitu Muhammad Al-Amin atau Sayyidina Muhammad Al-Amin. Yaitu adalah baginda Rasulullah. Maka dipanggilkan oleh beliau, lalu pada saat itu ditawarkan gawian. Wahai seorang laki-laki atau wahai seorang Muhammad Al-Amin, hakunkah biar menjual akan dagangan lu? Jadi pada saat itu kemudian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima akan tawaran. Jadi Nabi kada mencari gawian orang yang menawari gawian kepada Sidin. Sebab apa? Ada sebabnya. Pada saat itu Nabi Muhammad masih belum diangkat menjadi Nabi. Pada saat itu Sidin pun masih belum jadi Rasul. Apa sebabnya? Yang pertama adalah akhlaknya terbudi. Jadi akhlak ini biar kemana aja kita membawa, itu kayak mata uang yang berlaku di mana aja. Apabila akhlaknya baik, insya Allah selamat jasadnya. Selamat jasad orang itu bila akhlaknya baik. Di mana aja ia duduk, apabila akhlaknya baik, ke kampung mana aja ia pulang, insya Allah ia selamat. Oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu dasar apa? Liutamima makarimal akhlak, supaya bagus akhlak umat beliau, supaya bagus akhlak daripada umat sampai dengan akhir zaman ini. Jadi rancak-rancaklah kita mendengar kisah-kisah tentang baginda Rasulullah, tentang akhlak yang diajarkan oleh beliau, kayak caranya kita memakainya. Misalnya sehari kada kawa 10 sabuting barang. Tapi kayak apa kita belajar, kayak apa kita tahu menggawi sabuting, apabila kita satu pun kada pernah tahu daripada akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya duduk, ada majelis ta'lim, datangi, mengaji, belajar. Karena di sana, di dalam majelis ta'lim itu secara langsung. Kayak tujuan yang digawi oleh Rasulullah dengan sahabatnya, lalu digawi oleh para sahabat-sahabat, para tabi'in, sampai dengan ulama, sampai dengan para aulia, sampai dengan guru-guru kita saat ini. Makanya guru ulun bahari, duduklah engkau di dalam majelis ilmu itu, maka di sanalah ujar Sidin
engkau akan melihat si murid itu adalah madharnya sahabat, si guru itu adalah madharnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayahanda atau guru kita, yaitu guru sekumpul, saya mengucapkan ke situ. Bahkan malaikat pun bertanya-tanya, wahai Rasulullah, bujurlah di dunia itu ada surga. Bujurlah di dunia itu ada surga. Tamannya tuh bujurlah ada, bujur. Taman-taman surga di dalam dunia ini, artinya belum lagi kita mati, belum. Yaitu engkau duduknya di dalam majelis ilmu. Dan di sanalah seluruh malaikat ketika berkumpul kita di dalam majelis ilmu, ada satu orang malaikat atau ada beberapa malaikat yang melihat itu ada cahaya yang terang benderang. Sana ada cahaya terang. Coba bang didatangi. Ketika didatangi, di sana adalah majelis ilmu. Lalu si malaikat yang satu ini berkuciak kepada seluruh alam semesta. Kumpul ke sini berataan. Di sini adalah taman surga. Di sini adalah taman daripada taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Yang apa garang kaya bagarang majelis ilmunya, yang di dalamnya dibahas tentang kaya para Rasulullah, yang dibahasnya kaya apa tentang tauhid, bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, jadi memulainya ya mulai dari al-ummu tadi, kuitan beginian. Melihat orang pengajian sana si anaknya di barak. Ayo nak coba pian barangnya, pian duduk di hambin, duduk di pelataran, gak gila orang makanan, umpat juga pian makan di sana. Si kuitan yang beginian ini yang membawa akan, yang menggandeng anak kita. Tapi ini kada si kuitan beginian menyuruh anak pulang. Jadi ngoroke di rumah. Nah, sekian tulak ke pengajian tulak, sudah anak tulak, langsung santai ya sorangan di rumah presiden. Lalu si mulai menilai, nyanyi itu orang pengajian misalnya, presiden begini itu. Anaknya bulik melihat pula hilang hasil pengajian, melihat mama paksa lompat berjoget ke si anaknya karena mama belum tuntung lagunya. Nah, jadi itu madrasatul ula. Panderan yang baik pun kuitan beginian juga melajari. Karena kuitan beginian itu mulai kita dari dalam parut sidin menggendong akan. Keluar kita sidin menyusuikan. Malajar kita menyuap nasi pun sidin juga. Kemudian seterusnya mulai malajar kita berpander pun sidin. Jadi apa yang dilajarinya itulah yang akan dibawa oleh anak itu sampai ganal. Jadi si kuitan beginian. Kemudian Siti Khadijah yaitu menyuruh pembantu beliau yang bernama Maisarah supaya membantu akan Baginda Al-Amin di dalam perdagangannya. Ketika sampai di dalam negeri Sam, semua dagangan daripada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habis laku terjual dengan untung yang sangat banyak. Setelah itu ia kembalinya Baginda Al-Amin ke Makkah Al-Musharrafah. Manakala sampai di negeri Makkah disambut oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dengan sangat senang dan gembira, dan ucapan terima kasih yang sangat luar biasa daripada Siti Khadijah. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak daripada Baginda Al-Amin serta keberhasilannya di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra yaitu perasaan cinta dengan Baginda Al-Amin, ditambah lagi cerita daripada pelayan atau pembantu beliau yang bernama Maisarah akan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Baginda Al-Amin di dalam perjalanan perdagangannya ke negeri Sam. Nah, jadi Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu mengutus seorang pembantu sidin. Ini Baginda Al-Amin hendak pulang berdagang, menjual dagangan-dagangan kita. Coba pian umpat berdagang dengan Baginda Al-Amin atau dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu diumpatlah. Jadi Maisarah itu lalakian, lain beginian. Ngarannya Maisarah
bila sepintas, bila orang Indonesia, bila Maisarah itu berarti beginian, padahal lelakian. Kalau kau mungkin salah paham, berarti Nabi itu loh dengan beginian lain mahram lagi perjalanan, enggak itu kalau lah. Nah, gitu. Nah, jadi jangan salah, itu Maisarah itu adalah seorang sahabat laki-laki, cuman ngarannya aja Maisarah. Nah, lalu diutus Gasan melihat apa-apa garang kayak pagarang kelakuan baginda Al-Amin ini dalam perjalanan, kayak pagarang akhlak beliau melayani orang, kayak pagarang bahasa suaranya beliau ketika berpandir dengan orang di dalam perniagaan atau perdagangan. Yang herannya Maisarah, yaitu ketika baginda Al-Amin sudah mulai meninggalkan perbatasan daripada kota Makkah menuju ke negeri Sam, si awan ini terus menerus mengumpati Sidin. Terus menerus yang hari panas, Sidin berdua ini kada kepanasan. Nah, ketika panas hari, Sidin berdua kada kepanasan. Awan ini yang senantiasa menaungi akan baginda Rasulullah perjalanannya dalam menuju ke negeri Sam, perjalanan perdagangan Sidin. Itu dikisahkan oleh Maisarah, kami wahai bos di jalanan tuh kada suah kepanasan, kada suah kehujanan, kada ada payung, kada ada batap, karena awan yang menaungi kami. Harus mengkisahkan lagi wahai Maisarah, apalagi yang engkau lihat ketika ulun di tengah perjalanan wahai tuanku, di sana kami melihat ada batu-batu tajam yang ketika diinjak oleh baginda Al-Amin, batu itu termasuk ke dalam tanah, kada menusuk akan telapak kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kada memakan. Bahkan sebahagian ujar Maisarah, batu-batu yang ganal itu bergeser supaya jalan Nabi ini kada terhalang. Jadi ringkasnya kami dari negeri Mekah ke negeri Syam itu cepat benar sampainya. Sampai di sana mengurak dagangan. Baginda Al-Amin ini nampar dagangan. Jadi Maisarah itu utusan oleh Siti Khadijah, Gasan mengetahui kayak apa garang akhlaknya baginda Rasulullah menghadapi orang banyak, kayak apa garang baginda Rasulullah selama di dalam perjualan atau perjalanan dagang sebelum itu. Nah, padahal saat itu Nabi atau baginda Rasulullah masih belum diangkat menjadi seorang Nabi. Itu salah satunya. Jadi Sidin berjualan, ujar Maisarah, apa yang ujar pian, apa yang nota yang digulung pian itu jadi sampaikan berjualan. Umum kita bila kita menampaikan nota, ada yang menawar di bawah nota. Nah, itu orang kita. Ujar kita, nota ampun kami ini modalnya 10.000. Nah, ketika orang bertemu dengan baginda Rasulullah, ayo jakulabihi. Akhirnya modal ini dikisah akan Sidin, disampaikan Sidin notanya kepada yang pembeli, malah pembeli ini malah bihi dengan hubungan yang banyak. Bahkan ada yang lebih daripada dua kali lipat. Tetapi sebaliknya di negeri kita, apabila kita mencoba kira-kira belum cuma nota 10.000, ada yang menawar kawalah 9.500. Ampun ulun ini sudah notanya yang ulun sampaikan, kada kalau kalau kurang. Jadi yang menawar memang gasak juga. Nah, jadi maksud daripada ini contohnya artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita di dalam perdagangan itu jujur. Bila kita bertimbang, aja jujur ya timbangannya. Bila kita bertakar, aja jujur ya takarannya. Biasa apa garang? Supaya kada termakan ampun orang. Karena bila tamasuk sabiji nasiun itu merusak daripada akhlak kita. Itu salah satunya. Jadi berhati-hati. Jadi kita kalau usah ketika mendengar kisah itu, si anu tuh kayak itu timbangannya, si anu tuh penjualan tidak berkarambut. Kan usah kita pikirkan. Yang dipikirkanlah diri kita. Bila kita jangan. Karena tujuan daripada akhlaknya baginda Rasulullah itu kada membaiki diri masing-masing umat. Dalam kitab Hidayatul-Hidayah itu kan kayak gerakan. Nah, ini kita beri hidayah yang kita baca.
Itu diajarkan. Rahmat Tuhan itu akan dicabut kepada 7 anggota tubuh manusia. Rahmat Tuhan itu sudah berandak di seluruh manusia kan? Yaitu pada 7 anggotanya. Itu dalam kitab Hidayah. Apa sebabnya dicabut? Tuhan kada memandang ini siapa-siapa, pokoknya di 7 anggota itu berandak akan rahmatku. Pertama pada mata manusia, berandak rahmat Allah. Rahmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika si mata ini kita pakai dasar melihat sesuatu yang kada baik. Sesuatu yang kada baik pada zahir ataupun sesuatu yang kada baik pada batinnya. Sesuatu yang kada baik pada batin, beneran kita buruk sangka terus melihat orang tidak berkopiah mereng. Itu mulai berpikir hati ini lalu aja. Kadang-kadang bisa keramin, jadi di rumah jadi mereng kopiah. Nah, coba biar aja bang suka ampunnya yang mereng mulai ampun kita. Biar aja. Kecuali situ kan takut mereng gak kopiah kok ini mereng kopiah pian. Atau dibantu akan membujurakan. Tapi jangan dibantu membujurakan lah. Ibunya kuyang sini membujurakan kopiah pian kayaknya. Nah, itu satu. Nikmat mata itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mata ini kita pakai untuk melihat sesuatu yang berhubungan dengan maksiat. Karena maksiat itu jika ibarat kita kaca, kita tiup kaca pasti kabus. Nah kayak itu. Kaca itu hati kita. Hati ini apabila ia barasi kayak kaca yang barasi, ia nyaman melihat yang jahir, ia melihat yang kada jahir pun ia melihat. Asal itu barasi. Kayak dalam rumah, pasti melihat di sana ada orang banyak di sana kelihatan. Tapi bila setiap hari pian tiup terus, maka kabus dan tertutuplah pandangan kita. Siapa yang menutup? Kita juga dari orang. Nah itu. Jadi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW akhlak. Kenapa jadi hubungannya dengan kisah Nabi padahal yang kita baca adalah manaqib daripada Siti Khadijah. Karena antara Siti Khadijah dan baginda Rasulullah itu kadang-kala dipisahkan. Bahkan menjelang akhir hayat beliau pun, wahai suamiku, wahai baginda Rasulullah, bila suatu saat engkau perlu tulangku untuk modal dakwahmu, jual. Asal Islam menyebar di seluruh dunia. Ayo, kita ini alhamdulillah sudah tersebar sampai ke wadah kita. Jadi tinggal kita menahapinya. Kemudian yang kedua, rahmat Allah akan dicabut pada anggota yang kedua, pada bagian manusia, pada telinga. Di telinga. Jadi sebetulnya ada syukurnya juga kita yang diberikan oleh Allah, kuli itu bersyukur. Artinya batas pendengaran kita untuk mendengarkan sesuatu yang kada bermanfaat sudah ditutup. Yang diberi Allah kabus mata itu berterima kasih. Artinya insya Allah dosa mata kita sampai mulai kabus gitu aja. Nah itu telinga akan Allah cabut nikmatnya yang ada di telinga kita ketika telinga ini sudah mulai mendengar sesuatu yang kada baik. Yang kada baik itu banyak. Jadi kadang-kadang perlu kita mengesahkan, insya Allah aku berataan. Ada kesambatan satu itu banyak. Nah, kenapa garang mata lalu dicabut nikmatnya? Kenapa garang telinga lalu dicabut nikmatnya? Karena semua itu yang sifatnya maksiat yang kita lihat, yang sifatnya maksiat yang kita dengar, itu menutup akan mata hati yang disebut dengan ainul yakin. Tertutup. Nah, jadi itu daripada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Hidayah itu luar biasa. Tujuan sidin membarasih diri kita. Itu gawian daripada akhlaknya baginda
Rasulullah. Yang disuruh oleh Nabi itu kayak itu, wahai umat-umatku. Jadi kita sama-sama yang bapander dengan yang mendengar itu kadada yang lebih baik, keduanya sama. Itu sama-sama mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi sama-sama kita mengingatkan. Atau ada di dalam Al-Quran wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Nah itu. Berarti yang sesama mukmin sama-sama mengingatkan, karena kita seberataan ini diberi penyakit yang sama, yaitu lupa. Seberataan sama. Nya kada apa bila lupa dengan kebaikan. Yang bahaya lupa dengan kesalahan. Itu yang paling bahaya. Bila lupa dengan kebaikan, insya Allah membawakan keselamatan. Tetapi bila lupa dengan kesalahan, insya Allah membawa kepada kehancuran. Karena bila tian lupa dengan kebaikan tian, berarti tian itu termasuk orang yang ikhlas. Nah itu. Kemudian yang kedua, pada mulut. Yang ketiga, pada mulut. Mulut kita nih jasan apa? Jasan apa mulut kita? Maka dari itu Siti Khadijah itu mengajarkan kepada anak-anak Sidin, bapander itu begamat. Wala tarfa'u sautaka aw dahika. Jangan engkau angkat suaramu. Bahasa kita jangan nyaring bila bapander. Aw dahika, atau pada saat tertawa. Kita lo udah sembuli dia mengangkang ketawa. Malang apa? Samut betampuhan di dinding, ketawa langsung sekampungan orang dengar ketawa segini aja. Ayo. Wala tarfa'u sautaka aw dahika. Jangan tapi nyaring bapandernya dan jangan tapi nyaring ketawanya. Kita santai aja. Maka itu tertawa itu ada yang manis itu senyum. Uma manis benar ketawa pian, ya ada orang menyebut itu. Yang ada manis benar senyum pian. Nah itu salah satu yang menyebabkan ditarik oleh Allah nih nikmat. Itu di dalam kita hidayah. Maka dari itu guru-guru kita itu mengajarkan agar sidin supaya dosa mulut kita itu berkurang. Dosa mulut itu berkurang. Jangan kami berkumpul bila kada kami perlu. Itu guru mengajarkan. Bahasa tasawufnya banyak diuzlah daripada bercampur dengan orang banyak. Tetapi pada saat orang perlu bantuan kita, datang kita. Bukan aku pada perlu lagi membantu orang, aku berdaya di rumah. Pokoknya bila kada berdiri, rambut kuliku kada keluar, atau kada panjang janggutku kada keluar. Maksud uzlah itu adalah kita mulai ini berpikir, aku ini jasan apa? Karena yang tahu kesalahan kita seorang orang lain itu bisa menangguh aja tangguhan orang itu bisa salah. Jadi yang tahu kesalahan kita adalah kita seorang. Supaya tahu bujur-bujur salahnya diri kita, banyak uzlah. Sampai waktu bagawi ada orang keluratan bantu, tapi setelah habis masanya, ayo balik masuk ke rumah. Maka itu kuranglah pembicaraan, kuranglah dosa mulut kita, kuranglah dosa mata kita, kuranglah dosa telinga kita. Maka bila tiga ini sudah kawal kita mengurangi, insya Allah yang hati ini mulai tenang, damai, insya Allah mulai tenang. Ini yang maulah kita kepada tenang hati, nih mata dengan telinga. Apalagi bila di dalam hati ini sudah berandak sifat iri. Mata melihat orang berisi harta ini, bulik berkisah dengan bini Umar menukar ini. Jadi kepikiran yang ampun harta itu mikirin ini enggak ada. Atuh mengurus kehidupan masing-masing dia. Nah, artinya dengan kita uzlah barang aja sejam dalam sehari,
itu tapakur apa garang kesalahan yang sudah aku buat hari ini, apa garang telinga aku ini mendengar apa garang, mata aku ini melihat apa, mulut aku ini pandai apa. Nah jadi itu tetap mulainya adalah madrasatul ula. Maka dari itu Siti Khadijah itu mendidik anak-anak Sidin dengan cara yang demikian luar biasa. Kemudian Sidin melayani daripada baginda Rasulullah pun dengan cara yang luar biasa. Kemudian Semaisara mengucap, demi Allah kejadian ini sangat besar. Artinya Sidin melihat yang sebelumnya kada pernah dilihat, maka dilihatnya ketika ia mendampingi baginda Rasulullah di dalam perjalanan perdagangannya. Kemudian setelah itu Siti Khadijah mengutus akan pembantu beliau untuk menanyakan kepada Abu Thalib akan hal daripada ihwal baginda Rasulullah SAW. Jadi ujar pembantu Sidin ini, keponakan pian itu hendaklah kawin. Nah karena Siti Khadijah itu melihat daripada keistimewaan akhlak daripada baginda Rasulullah, lalu Sidin menawarkan diri hendak mengawini akan Nabi. Tetapi melalui pembantu Sidin, diutuslah pembantu kepada paman beliau yang bernama Abu Thalib, kira-kira Nabi Muhammad itu hendaklah kawin. Maka jaga bahasa itu karya mengincegakan hendak tidak. Ketika ditanya, wahai keponakanku, dia ini hendaklah kawin. Ujar Nabi, hendak. Tapi siapa yang hakun dengan ulun yang kada berisi gawian, yang kada berisi harta, yang kada berisi pangkat dan jabatan? Maka dijawab oleh paman beliau, ada yang hakun. Orangnya sugih, orangnya berisi kemuliaan nasab-nasabnya, orangnya berisi pangkat, orang berisi kemuliaan di tengah masyarakat. Takjublah baginda Rasulullah. Siapakah itu? Yaitu bernama Siti Khadijah al-Kubra. Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah itu melihat daripada parangai daripada Nabi ataupun akhlak daripada baginda Rasulullah selama menjualkan dagangan dan sebagainya itu, itulah yang menyebabkan keyakinan hati Sidin bahwasanya ini adalah salah satu tanda atau ciri yang ada pada tubuh beliau, ciri daripada Nabi akhir zaman. Nah, maka menawarkanlah, lalu terjadilah pengantenan di sana. Ajul merintahkan, misalkan. Kemudian pada saat perkawinan itu, maka para pembesar daripada Quraisy yang mulia semuanya diundang, bahkan seluruh daripada penduduk saat itu diundang. Dengan yaitu atas pernikahan daripada Siti Khadijah dengan Sayyidina wa Nabiyina Muhammad SAW dengan maharnya 400 dirham. Nah, jadi 400 dirham mahar. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacittaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin yaitu Sidin berumur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Maka selisih daripada umur keduanya yaitu 15 tahun. Nah, jadi bila kita bakas digawi daripada dihargai. Namun di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Sidin ada menceritakan riwayat ini bahwasanya jujur Sidin secara zahirnya itu beda usia. Tapi gelar Sidin yang pertama adalah Siti Khadijah At-Tahirah. At-Tahirah itu gelar yang diberikan kepada Sidin. Digelar diberikan oleh penduduk pada saat itu kepada Siti Khadijah At-Tahirah, orang yang suci. Nah, jadi kesucian beliau itu dikisahkan dalam beberapa riwayat. Salah satunya Sidin kada hakun bapanderan kecuali dengan makamnya. Bila dengan hati kalian itu sendiri ketentuan apa dia kecuali dengan mahram. Perkataan yang keluar daripada mulut beliau adalah selalu ucapan-ucapan yang baik, sehingga tidak terdengar yang keluar daripada mulut beliau adalah perkataan kasar. Maka seluruh penduduk pada saat itu memberikan gelar At-Tahirah.
yaitu suci. Kalimat yang berbunyi dalam Al-Quran, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangun. Bila itah kira-kira sinde suara beda musik pengelih itu. Lagi hati sih selimut. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Yang mudaththir yaitu sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Qum fa'anzir, bangunlah engkau. Wa rabbuka fakabbir, sembahlah Tuhanmu waktu malam. Wa thiyabaka fatahhir, nih suci akan pakaian-pakaianmu. Jadi ketika hendak beribadah berarti pakaian harus bersih. Ya, asal-asalan yang beribadah rugi lah. Nah, jadi itu adalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada umat-umatnya. Kemudian melalui hasil perkawinan ini, maka Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan baginda Rasulullah yaitu mempunyai beberapa anak. Mempunyai beberapa anak, yang salah satu anak laki-laki beliau bernama Qasim. Qasim anak yang pertama. Tapi anak-anak segini kada sampai Tuhan lalu banyak meninggal dunia. Kecuali Fatimah al-Zahra. Nah, si Qasim ini meninggal dunia, maka kesedihan yang terjadi pada Siti Khadijah itu luar biasa. Sedih. Anak laki-laki meninggal dunia, sedih. Bahkan tangis Sidin yang bersedih ketika meninggalnya anak beliau ini, yaitu sampai beberapa hari. Bahkan Rasulullah itu membela-bela, jika bahasa itu mengatau sadang sampai akhirnya di dalam riwayat Rasulullah berdoa, ya Allah, kayak apa lagi caranya ulun supaya si bini ini ampih menangis. Maka dengan izin Allah, Nabi Muhammad memperlihatkan salah satu mukjizat beliau kepada istrinya, yaitu adalah diperdengarkan suara Qasim yang sudah berada di surga kepada istrinya. Maka pada saat itu hanyar si istri itu ampih menangis ketika mengetahui bahwasanya si anak sudah selamat. Jadi ujar Rasulullah, sabujurnya jika kau kada dikeluarkan tuh kada dikeluarkan, karena di dalam adab kita menjaga daripada khususiyat itu luar biasa dijaga. Sitrul aurat wajibun wa sitrul khususiyati aujab. Menutup aurat itu wajib, tapi engkau menutup kelebihanmu itu lebih wajib. Itu lebih isi karamat dan sebagainya. Para aulia Allah itu tidak hakun menampaikan akan karamat-karamatnya, tapi ditutuplah kelebihan mereka. Karena itu adalah aujabu. Aujabu itu adalah, bila dalam ilmu nahwu itu apa? Ismu tabdil. Nah, ismu tabdil yang lebih daripada wajib. Bila yang sitrul aurat wajibun, wajib. Sitrul khususiyat aujabi. Kemudian menyembunyikan kelebihanmu lebih wajib. Misalnya kita tahu karhan Karawang tuh ina deh. Jelas itu ibu parahan. Tahu menjung danum ketiga ayat. Kita pikir ibu parahan bila jadi benyem nyaram menjung danum. Lagi ada ulu bujukung burgos beli kaki lah karena tanjung. Jadi itu adalah salah satu adabnya para aulia Allah yang diajari oleh baginda Rasulullah SAW. Baik dari tutur katanya diajari, baik dari gawian dan cara berpakaiannya diajari oleh beliau. Maka dari itu Siti Khadijah Al-Kubra ujar Sidin, aku luar biasa sayangnya kepada engkau. Bahkan seandainya wahai suamiku, pada suatu saat nanti aku akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ambillah bungkar kuburanku, ambillah tulangku, bila kau dijual-jualkan. Gasan perjalanan dakwahmu. Nah, itu salah satunya yang disampaikan oleh istri beliau.
Jadi cara Nabi membaiki daripada Siti Khadijah yaitu dengan cara salah satu sini berdoa, ya Allah kaya Paulun, ya Allah, maka dengan izin Allah diperbolehkan untuk menggunakan atau mengeluarkan mukjizatnya. Di dalam suatu riwayat diceritakan lalu sehingga Siti Khadijah mendengar suara si anak yang sudah meninggal dunia, yang sudah berada di dalam kubur, sudah berada di dalam surga. Hanya Siti Khadijah langsung menangis saking sayangnya dengan anak. Biar kayak apa, witan itu pasti yang sayang benar dengan anak itu yang mama, karena yang merasa dari membawa dalam karung, mengeluarkan, menyusui, melejar, bertandar, melejar, menyuapi dan sebagainya itu merasa. Kalau si abah gawi tulak di rumah begawi, di luar begawi juga, dua-duanya begawi. Nah, jadi sekali datang keluar anak tahu begawi gitu lah, yang penting begitu ada. Tetapi si anak jangan durhaka, kita tetap abah hitam itulah yang maulah tulang hitam buat tulang kita yang kuatnya dari abah kita. Abah kita yang jaga ibarat kita nih hendak tambah rusuk, ayo jasidin maampar awak supaya kita tambah rusuk. Itu salah satunya. Kita kadang melihat jasa sendiri, tetapi jasanya ada pada batang tubuh kita. Yang kita nih nyata-nyata sudah hendak menyeberang titian, tapi kadang mau meloncat, maka sidin barabah jadi titian si anak. Itu adalah kuitan laki. Nah, itu. Jadi jangan mentang-mentang kita kuitan berarti kok kuitan bini aja, kuitan laki gak usah. Kuitan laki itu yang menyebabkan yang maulah kuatnya tulang-tulang kita. Kuitan laki juga yang mengenalkan ma'rifat kepada anaknya, yang mengenalkan Tuhan kepada anaknya. Kayak apa caranya? Ketika datang abah-bah minta duit, padahal si Amang banyaknya berduit, padahal si Akil banyaknya berduit, tetap kayak apa? Artinya anak itu menadahkan tangan cuma kepada satu. Kuat tauhid si anak. Ketika ia balik mulai alihkan, wahai anak, aku bukan Tuhanmu. Alihkanlah, sedikit terjadi alihkan. Maka si anak akan terbiasa meminta, ya Allah, ya Allah. Yang asalnya ya abah, ya abah. Nah itu asalnya, ya abah, minta ulun duit, kada dibari, begulik si anak. Karena minta lagi, kami tahu, ya aku pada duit, masih dia minta. Yang ngaranya kita saat itu sebagai Tuhannya, kita kada tahu lagi dengan Allah. Yang ia tahu adalah kuitannya wadah meminta. Tapi si kuitan kadang menganggap dirinya Tuhan. Ketika malam bangun, ya Allah, mudahan anakku panjang umur, mudahan rezekinya luas, mudahan kawa menghidupi, kawa menjalani kehidupan yang uyuh. Bangun kuitan kita yang anak masih mengaruk guring. Itu salah satu perjuangan kuitan kita yang luar biasa. Mama kita sama garing kita bangun di tengah malam, mata kena jod mengantuk pun tetap bertahan. Demi siapa? Anak. Makanya itu Nabi berucap al-ummu madrasatul ula itu luar biasa. Kadang-kadang si umma bangun, si abah menghadap pinggir kadang-kadang. Sekali digagal, ayo nah bantu, nah bangun, anak menangis. Pura kadang mendengar abah. Itu salah satu yang terjadi. Jadi itu adalah salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita, akhlak. Nah, sidin mengajarkan kepada istri-istri beliau pun adalah akhlak. Keistimewaan yang banyak tak terhingga yang ada pada diri daripada Siti Khadijah, yaitu bermula sebagian daripada keistimewaan beliau adalah keistimewaannya radhiyallahu anha itu, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam, maka dengan sebab imannya Siti Khadijah, Allah Subhanahu wa taala ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan daripada Siti Khadijah yaitu mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan menyaksikan ketika diangkatnya Rasulullah SAW, yaitu menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi pada saat Nabi sakit, pada saat Nabi susah, pada saat Nabi sedih, Siti Khadijah ada terus gasan menghibur daripada baginda Rasulullah SAW. Itu yang kada didapat daripada istri-istri yang lain. Dan adalah keistimewaannya Siti Khadijah radhiyallahu anha, ia mempunyai ilmu dan akal yang sangat sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, kemudian bijaksana di dalam segala urusan, mempunyai firasat yang sangat kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, yaitu mempunyai keelokan yang sangat sempurna. Nah, jadi itu kelebihan daripada Siti Khadijah. Kemudian daripada itu keistimewaannya Siti Khadijah radhiyallahu anha, orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu ataupun membantu daripada perniagaan dan mempunyai hasil yang cukup banyak, kemudian semuanya tujuannya adalah untuk membantu daripada agama-agama Allah atau agama Islam. Nah, jadi kebetulan kita pada bulan Muharram ini banyak keistimewaan yang didapat kita. Jadi salah satunya ialah yaitu perbanyaklah kita berbagi kepada sesama, bagi yang kita berisi harta yang lebih, kemudian perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah salawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil kesempatan ini, kita gunakan kesempatan bulan Muharram ini, dan salah satu hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika 10 Muharram atau hari Asyura yang sebelumnya sudah ulun sampaikan, itu ada, sebelum engkau keluar rumah maka berilah istrimu nafkah yang lebih banyak daripada hari sebelumnya. Karena keistimewaan bulan Muharram itu, bila ikam memberi bini ikam pada 10 Muharram itu lebih pada biasanya, maka Allah akan luaskan rezeki kita satu tahunan ini sampai dengan Muharram yang akan datang. Itu adalah bulan Muharram. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita Allah kumpulkan di tempat ini, Allah satukan dan kita mendengarkan sama-sama pembacaan manaqib sebagaimana sabda baginda Rasulullah atau hadis Nabi. Bila pada suatu rumah dibaca manaqib daripada aulia Allah atau orang-orang saleh, maka Allah turunkan segala rahmatnya kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang sudah menjadi sabda baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan daripada sebab kita membacakan daripada manaqib Siti Khadijah, Allah luaskan segala rezeki kita yang halal, Allah panjangkan umur dan sehatkan badan kita, dan Allah senantiasa memberikan istiqamah di dalam menuntut ilmu, istiqamah di dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat ulun sampaikan. Berarti mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan, termasuk hajat daripada sahibul bait. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada kita membaca manaqib daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Illa dzal nabi wa bisirrin nabi al-Fatihah.